Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ibu Dr. Susena Tabrani MPD selaku pembina Yayasan Abdurrab. Yang kita hormati Bapak Dr. Ivan Tabrani MKes selaku Ketua Yayasan Abdurrab, dan pemirsa Abdurrab TV yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat akal iman sehingga masih bisa beraktivitas melakukan kehidupan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada teladan kita, tokoh panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian juga kita mendoakan untuk Bapak Profesor Dr. Tabrani Rab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau. Pemirsa Abdurrab TV yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan mendeskripsikan nilai-nilai yang akan diinternalisasi dan diimplementasikan di Yayasan Pendidikan Abdurrab khususnya. Dari waktu ke waktu, doktrin sekularisasi, kemudian westernisasi itu terus bermetamorfosa dan bersenyawa dengan rasa dan daya manusia, sehingga berpengaruh pada lemahnya akidah dan lemahnya wawasan. Menurut Profesor Nakib Al-Attas, permasalahan umat saat ini adalah loss of adab, kehilangan adab, sehingga memunculkan kemunduran bagi umat Islam. Senada dengan itu, Dr. Hamid Fahmi Zarkasi menyatakan bahwa permasalahan saat ini, persoalan mendasar adalah kekeliruan dalam memandang kehidupan, di mana ilmu kehidupan ini dipisahkan dari tujuannya yang mulia. Di mana saat ini kita perhatikan ilmu diraih untuk meraih materi dan profesi. Ilmu diraih untuk meraih kehidupan duniawi. Sementara tujuan hakikat ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tokoh Buya kita Muhammad Natsir mengatakan bahwa tantangan ke depan, analisis beliau ada 3. Yang pertama adalah indigenisasi, kemudian sekularisasi, dan kristenisasi. Ada sebuah penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Richard Lynn. Beliau melakukan penelitian lebih dari 100 negara termasuk Indonesia, dan beliau berhipotesis bahwa, ini agak unik hipotesis beliau. Hipotesisnya begini: semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, maka orang tersebut akan cenderung sekuler dan ateis. Sebaliknya, semakin bodoh seseorang, maka dikatakan oleh Richard itu akan semakin soleh. Hipotesis beliau ini berkorelasi negatif. Apakah betul? Belum tentu. Inilah akibat kekeliruan memandang ilmu, kekeliruan dalam menerapkan ilmu, sehingga moral terkikis, budaya hedonis semakin masif, dan lingkungannya menjadi destruktif. Persoalan-persoalan ini dicoba
diformulasikan dan dijawab oleh tokoh Riau, ya, Pekanbaru, Profesor Dr. Tabrani Rab. Dengan tagline beliau adalah selamatkan generasi melalui pendidikan, save generation through education. Perjuangan beliau ini adalah di dunia pendidikan, kontribusi nyata dicoba diberikan dan dilanjutkan oleh putri beliau, Ibu Dr. Susiani Tabrani MPD. Nah, Yayasan Abdurrab ini lokusnya itu di dunia pendidikan. Lembaga didirikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang boarding school, kemudian ada SMK, sampai ke universitas dan sekolah tinggi. Didirikan dengan maksud apa? Supaya bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dianalisis oleh ulama-ulama terdahulu dan masa kini, di mana lembaga ini ingin menerapkan, menginternalisasi dan mengimplementasi yang disebut dengan RAB values, Rabbani, amanah, beradab. Nilai-nilai ini seperti segitiga terbalik, ya. Kita ibaratkan seperti segitiga, di bawahnya itu adalah core-nya RAB values, ya, yang akan mendasari, yang akan menjiwai visi misi, kemudian yang akan menjiwai target lulusan. Apa itu Rabbani, amanah, beradab? Nah, tentu ini akan kita coba deskripsikan. Yang pertama ini adalah Rabbani, ya. Rabbani ini berasal dari kata Rabb, itu Tuhan, ya. Bagaimana setiap insan itu berperilaku baik secara sifat maupun karakter itu sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa karakternya, ya? Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu ini adalah karakter yang sifat yang sangat mulia, ya. Di mana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 2699 mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini, ya, berkaitan nanti akan menjiwai visi dan target lulusan di Abdurrab Islamic School sendiri, ya. Di mana semangat mencari ilmu, ya, semangat dalam mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah target lulusan kita. Nah, menuntut ilmu ini tentu ke ulama-ulama, ya, guru-guru yang baik, ya, yang keilmuannya terjaga. Kemudian yang kedua, mengamalkan, ya. Setelah kita mencari ilmu, maka itu adalah porsi pengamalannya. Kalau tidak diamalkan, ini akan mengendap. Setelah diamalkan secara personal, maka ditularkan secara sosial, artinya kesolehan sosial. Dari transformasi kesolehan personal ke kesolehan sosial. Artinya apa? Mengajarkan ilmu. Nah, mengajarkan ilmu ini. Nah, mengajarkan ilmu ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, di mana ilmu yang bermanfaat. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan kita ajarkan, kita tuntut ilmu, kita menghindari hal-hal itu. Nah, kemudian secara sifat dan karakter, ya, Rabbani ini sangat baik, ya. Inilah salah satu nilai yang ingin diinternalisasi dan diimplementasi di insan Abdurrab. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah ini, ya, terpercaya, ya, cepat tanggap, akurat, ya. Kemudian melakukan pengajaran berdasarkan penalaran. Kemudian penalaran itu berbasiskan data faktual, tapi berlandaskan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menarik, ya. Di Abdurrab Islamic School, ya, yang dijiwai oleh Rab values tadi, kemudian diterjemahkan di dalam Abdurrab Islamic School, memahami bahwa dalam pengajaran ilmu itu tidak hanya terpatok kepada akal.
tidak hanya terpatok kepada data empiris di lapangan, tapi juga berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu, khobar sodik itu adalah saluran ilmu yang itu di dalam Islamic perspektif atau Islamic worldview itu adalah sumber ilmu. Dan ilmu ini kita ajarkan berkaitan juga dengan murid kita. Ada kita divisi misi ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Belajarkan ilmu Quran, harus tuntaskan dulu ilmu fardu ain, baru ke ilmu yang fardu kifayah. Ini yang keunikan di Abdurrab sendiri yang coba dibangun nilai-nilainya. Artinya nilai ilmiah itu tidak hanya semata-mata dibuktikan dengan penelitian berbasiskan data, logika, penalaran akal, tapi juga dengan keimanan dalam hati, wahyu dan khobar sodik. Kemudian yang ketiga, beradab. Nah, sesuai tadi Prof. Nakib atas mengatakan loss of adab, permasalahan kita saat ini. Maka Abdurrab memandang ini adalah persoalan yang perlu diselesaikan. Maka ini menjadi poin penting, beradab. Beradab itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah, beradab kepada orang tua, beradab dalam menuntut ilmu. Semua ada adab-adabnya. Ulama-ulama terdahulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, adab ini harus diinternalisasikan kepada setiap insan Abdurrab Filus, sehingga komitmen kita adalah dengan Rabbani amanah beradab ini, insan Abdurrab menjadi seorang good man, manusia yang baik, bukan hanya good citizen. Karena good citizen belum tentu menjadi good man, tapi kalau good man insya Allah akan menjadi good citizen. Kemudian Rab Filus tadi itulah yang mendasari, menjiwai visi misi di Abdurrab Islamic School. Visi Abdurrab Islamic School itu setelah perenungan yang mendalam dicetuskan bahwa menjadi sekolah unggul, pembentuk insan pembelajar, beradab dan berjiwa pemimpin, berbasis pandangan hidup Islamic worldview. Unggul ini unggul di dunia dan unggul di akhirat. Kurikulum, ada kurikulum yang bersifat dari pendidikan nasional. Ada kurikulum yang khas ke Abdurraban. Yang jelas kata-kata unggul, kemudian insan pembelajar, ada rasa eager, intentional learner. Ini adalah misi kita juga, menjadi yang proaktif dalam mencari ilmu. Kemudian beradab, sila kedua kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sejalan dengan ideologi negara kita, beradab dan berjiwa pemimpin. Ada jiwa pemimpin, leadership, yang berbasis pada Islamic worldview, pandangan alam Islam yang mengambil inspirasi dari nilai-nilai luhur Melayu, khususnya di Riau. Nah, ini visi yang ingin kita internalisasi, yang ingin kita wujudkan. Nah, dengan Rab Filus tadi juga akan memacu tercapainya target lulusan kita, mulai dari akidah yang benar, dengan nilai-nilai Rabbani tadi, insya Allah akidahnya akan benar, menuntut ilmu rajin, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kemudian ibadahnya benar, mengamalkan ilmu tadi. Dengan menuntut ilmu, ibadah insya Allah akan benar, kemudian akhlak mulia, adab akan melahirkan akhlak mulia, kemudian sehat dan kuat raganya perlu juga di target kita, karena amar ma'ruf nahi mungkar bisa ditegakkan jika raga kuat, jiwa dan raganya itu kuat. Kemudian disiplin dan mandiri, ini perlu, tiada kesuksesan tanpa disiplin. Kemudian menyiapkan peserta didik menjadi warga dunia abad ke-21. Nah, ini yang menarik juga. Di Abdurrab sendiri memandang peluang-peluang ke depan, di abad 21 ini yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi. Kita juga mempersiapkan dengan karakteristik Rabbani tapi juga melek teknologi. Ulama yang ilmuwan, ini yang kita mau targetkan. Kemudian bisa dan terbiasa membaca Al-Quran. Nah, sesuai tadi, ilmunya itu ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah, Al-Quran juga kita ingin menerapkan
bisa terbiasa dan berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi, pemirsa Abdurrab TV, antara permasalahan yang diutarakan di awal, kemudian cita-cita yang dibangun oleh Prof. Tabrani dan Ibu Dr. Susiana Tabrani dengan mendirikan lembaga pendidikan dengan nilainya yang begitu lugas, cerdas, dan bernas ini, diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ke depan dengan mengedepankan semangat budaya ilmu dan budaya mutu. Insya Allah Indonesia Gemilang Generasi Emas 2045 di dalam buku Dr. Adian Husaini, ya, itu insya Allah bisa kita capai dengan nilai-nilai luhur di dalam Rabbani Amanah Beradab tersebut. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.